Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Tompawiro dari kelas A4 semester 1 jurusan Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan membahas tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Falsafah adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada di alam semesta. Sedangkan falsafah keperawatan merupakan dasar tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadi kerangka dasar dalam praktik keperawatan. Esensi merupakan falsafah keperawatan yang memandang pasien sebagai manusia yang utuh atau holistik yang harus dipenuhi segala kebutuhannya baik bio, psiko, sosial, dan spiritual yang diberikan secara komprehensif. Setiap orang berhak mendapatkan perawatan tanpa memandang suku, status sosial, agama, dan ekonomi. Pelayanan keperawatan tersebut merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, di mana perawat bekerja dalam lingkup tim kesehatan, bekerja sama dengan yang lain. Pasien adalah mitra yang selalu aktif dalam pelayanan kesehatan, bukan penerima jasa pasif. Paradigma keperawatan menurut Laode Jumadi 1999 adalah suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyingkapi, dan memilih tindakan terhadap fenomena yang ada dalam keperawatan. Adapun dalam paradigma keperawatan terdapat 4 komponen. Yang pertama, manusia. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kesehatan dalam rentang sehat dan sakit. Yang keempat, keperawatan. Komponen yang pertama adalah manusia. Manusia bertindak sebagai klien yang merupakan makhluk bio, psiko, sosial, dan spiritual. Yang terjadi merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan tingkat perkembangan masing-masing. Manusia bertindak sebagai klien dalam konteks paradigma keperawatan bersifat individu, kelompok, dan masyarakat. Ada 3 poin dalam manusia sebagai sistem. Yang pertama, manusia sebagai sistem terbuka, yang berarti manusia dapat dipengaruhi atau mempengaruhi oleh lingkungan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, manusia sebagai sistem adaptif. Manusia akan merespon terhadap perubahan yang ada di lingkungan yang selalu menunjukkan perilaku adaptif dan maladaptif. Yang ketiga, manusia sebagai sistem personal, interpersonal, dan sosial, yang berarti manusia memiliki persepsi, pola kepribadian dan tumbuh kembang yang tidak sama, kemampuan interaksi, peran dan komunikasi yang berbeda, serta memiliki kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dan otoritas dalam masalah kesehatan. Komponen yang kedua ada konsep lingkungan. Paradigma keperawatan dalam konsep lingkungan ini adalah memandang bahwa lingkungan fisik, psikologi, sosial, budaya, dan spiritual dapat mempengaruhi kebutuhan dasar manusia selama pemberian asuhan keperawatan meminimalkan dampak atau pengaruh yang timbul sehingga tujuan asuhan keperawatan tercapai. Selanjutnya, konsep sehat sakit. Komponen ini memandang bahwa keperawatan adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh manusia dalam rentang sehat sakit. Batasan sehat merupakan suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, tidak hanya bebas dari penyakit ataupun dalam kelemahan. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan, yang pertama adalah faktor perkembangan atau faktor usia. Yang kedua, faktor kultural. Yang ketiga, ada pengalaman masa lalu. Yang keempat, ada harapan seseorang tentang dirinya. Faktor selanjutnya ada faktor keturunan. Selanjutnya, lingkungan. Ada pelayanan. Sedangkan rentang sakit pada dasarnya merupakan keadaan terganggunya seseorang dalam proses tumbuh kembang fungsi tubuh secara keseluruhan atau sebagian, serta terganggunya proses penyesuaian diri manusia. Sakit juga dapat diartikan sebagai totalitas dari keadaan organisme sebagai sistem biologis dan adaptif sosial. Nah, tahapan proses sakit yang pertama, tahap gejala, tahap asumsi terhadap penyakit, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan, tahap ketergantungan, dan tahap penyembuhan. Pun ciri-ciri perilaku orang sakit, yang pertama, perasaan ketakutan, menarik diri, egosentris, sensitif terhadap persoalan kecil, reaksi emosional tinggi, perubahan persepsi, dan berkurangnya minat. Komponen yang terakhir adalah konsep keperawatan.
Nah, konsep keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dapat ditunjukkan kepada individu, keluarga, masyarakat, atau rentang sehat sakit. Nah, teori keperawatan merupakan sekelompok konsep yang berbentuk sebuah pola yang nyata atau suatu pernyataan yang menjelaskan suatu proses, peristiwa, atau kejadian yang didasari oleh fakta yang telah diobservasi tetapi kurang absolut atau bukti secara langsung. Adapun faktor yang mempengaruhi teori keperawatan adalah budaya atau kebudayaan yang pandangannya nyata bahwa pelayanan keperawatan akan lebih baik bila dilakukan oleh seorang wanita. Pernyataan itu mulai bergeser atau berubah seiring dengan perkembangannya keperawatan sebagai profesi mandiri, di mana perawat dan dokter adalah mitra kerja dan menjalankan tugas sebagai tim kesehatan. Yang kedua, sistem pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan yang telah memiliki sistem pendidikan keperawatan yang terarah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga teori keperawatan juga berkembang dengan orientasi pada pelayanan keperawatan. Tiga, pengembangan ilmu keperawatan ditandai dengan adanya pengelompokan ilmu keperawatan dasar menjadi ilmu keperawatan klinik dan ilmu keperawatan komunitas yang merupakan cabang ilmu keperawatan yang terus-menerus berkembang, senantiasa tertutup kemungkinan perkembangan subspesialis. Adapun bentuk asuhan keperawatan, manusia sebagai klien memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Manusia sebagai klien yang memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat bantuan dalam pemberian motivasi pada klien untuk membangkitkan semangat hidup, proses pemenuhan kebutuhan dasar, dan terapi psikologi yang dimiliki. Dan klien memiliki ketidaktahuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang diberikan melalui pendidikan kesehatan. Dengan video ini pun saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang ingin mendaftar di perguruan tinggi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kenapa harus UPI? Karena sistem pembelajaran dan kurikulumnya unggul, berkualitas dan kompetitif, biaya kuliah terjangkau, tersedia beasiswa untuk mahasiswa yang ditargetkan, memiliki peluang kerja di luar negeri bagi alumni, memiliki dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, memiliki fasilitas laboratorium kampus, serta lokasi kampus strategis di pusat kota Manado. Di UNPI juga terdapat 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan dengan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Yang kedua, Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Yang ketiga, Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Yang keempat, Fakultas Pertanian dengan Prodi Agribisnis. Yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial dengan Ilmu Politik dengan Prodi Ilmu Sosial. Yang keenam, Fakultas Sastra dengan Prodi Sastra Inggris. Untuk pendaftaran telah dibuka. Bagi kalian yang ingin tahu tentang pendaftaran atau lainnya, silakan akses link unpi.ac.id. Untuk itu, tentukan pilihan yang kamu minati dan bergabung bersama kami di. Demikianlah pembahasan tentang sedikit dari banyaknya falsafah keperawatan dan paradigma keperawatan yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, saya Cantik Ketemu Pawiro, pamit undur diri. Salam sehat.